Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Cancer, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke Cancer, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu kira-kira seperti apa sih model relationship-nya kalian di saat ini. Nah, namun sebelum Mari menyampaikan bacaannya, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, Mari harapkan kamu mampu berbijaksana menyikapi apa yang kamu dengarkan di sini. Oke, langsung saja ini dia. Ada energi dari Ace of Swords di sana ya, tapi posisinya reverse dan kemudian ada di situ. Oke, kemudian ada ini, berikutnya ada di sini, kemudian ada ini, kemudian ada ini. Wah, oke, kemudian ada di situ, berikutnya ada di situ, dan berikutnya ada di sini, dan kemudian ada di sini. Oh iya iya, nampaknya kamu ini tuh dalam rangka untuk mencampakkan seseorang ini ya. Kamu dalam usaha untuk mendorong dia pergi dari hidupnya kamu ya, gitu. Kamu seperti seseorang yang sedang menghempaskan pintu pas di depan hidungnya dia, gitu ya. Kamu gak boleh masuk lagi ke rumah aku. Nah, kira-kira gitu loh. Ya, jadi kayak ada penolakan yang sangat keras yang saat-saat sekarang ini tuh kamu lakukan ya ke si pasangannya kamu. Makanya Madeleine ini tuh orang kok kayaknya stres banget ya. Ini orang tuh kok kayaknya down sekali, gitu loh. Hidupnya dia di sana itu tuh Madeleine, lagi acak-aduk nggak karu-karuan di sana. Ya, jadi kayak merasa patah hati, merasa dicampakkan, merasa dibuang, merasa tak berarti di matanya kamu gitu. Ya, jadi ini walaupun katakan kamunya itu tuh sudah menutup kesempatan kepada dia mulai dari beberapa minggu lalu kah, beberapa bulan lalu, dan yang beberapa memang di sini tuh ada yang cukup ekstrim ya. Padahal udah beberapa tahun yang lalu nih kamu ninggalin dia. Tapi yang jelasnya mari lihat energi seseorang itu belum bisa move on dari kamu, belum. Jadi kayak jejak tentang kamu meninggalkan dia itu tuh masih sangat kuat ya dalam jiwanya seseorang ini. Gitu. Dan beberapa ya perpisahan dengan kamu itu tuh menjadi pengalaman trauma di hidupnya si dianya, gitu loh. Jadi dia bisa tuh kayak menganggap bahwa hubungan asmara itu tuh hubungan yang paling menghancurkan, gitu loh. Hubungan yang paling sulit untuk dihadapi kenyataannya, gitu ya. Makanya itu ada akhirnya kamu kisah dengan kamu menjadi salah satu pengalaman traumatis dalam hidup si pasangannya kamu ini. Itu ya. Jadi kayak memang benar-benar agaknya lain ya ketika dengan kamu. Bisa aja ini bukanlah kali pertama dia patah hati, bisa aja gitu ya. Ini udahlah kali sekian. Tapi kok kayaknya patah hati karena kamu, gitu ya. Kok rasanya berkali-kali lipat ya daripada yang dulu-dulu gitu. Nah, itu ya. Saking sakitnya gitu loh. Saking sakitnya. Dan mari lihat memang bisa-bisa karena penderitaan rasa sakit karena kamu berpisah dengan kamu ini akan mendorong dia untuk masuk ke dunia spiritual. Gitu loh. Jadi pintu gerbang terbangun spiritualnya dia ini tuh ya sebab karena cerita dengan dirimu, gitu lah. Ya. Untuk bersama dengan kamu, mudah dia jatuh cinta, mudah dia ada rasa sayang, gitu loh. Tapi celakanya untuk melepaskan kamu, meninggalkan kamu, ini sulit, gitu loh. Jadi ini tuh kayak istilah-istilah orang manjat bisa, tapi turunnya nggak mampu. Ah ini modelnya, gitu ya. Kayak cuman satu no way out gitu, no way out. Masuk bisa, keluar nggak bisa gitu. Nggak ada pintu exitnya untuk keluar. Gitu. Jadi orang ini tuh malah bilang sih masih terjebak ya untuk di saat-saat sekarang. Makanya nggak heran kalau dianya itu tuh masuk ke dunia spiritual karena dari pencerahan spiritual ini baru
nanti yang mampu untuk membuat dia selesai dengan kamu gitu. Kalau dia nih nggak paham bahwa jalur spiritual adalah jalur yang harus dia tempuh untuk bisa lepasin diri dengan kamu, maka dia akan menghabiskan waktu ya terjebak sekian tahun dengan memori bersama kamu gitu. Dia harus healing di sini. Dia harus healing ya. Dia harus mampu melihat bahwa hidup ini tuh hanyalah sebuah cerita pengalaman, bukanlah menjadi sebuah gambaran identifikasi diri yang absolut gitulah ya. Bahwa dia harus mampu menerima keadaan seperti ini dan melepaskan segala macam egonya dia kepada kamu gitu lah ya. Dia terjebak pada egonya dia soalnya untuk di saat sekarang. Ego yang menjadi korban, ego yang kecewa dengan kehidupan, ego yang tidak lagi mempercayai Tuhan. Nah, ini bisa ini. Tuhan pun bisa kena sasaran ini. Gitu ya, kok Tuhan jahat banget sih. Bikin aku ketemu sama Cancer, tapi kok dalam pertemuan itu tuh bukan bikin bahagia ya. Bahagianya cuma sebentar, tapi sengsaranya kok nggak habis-habis nih. Gitu, jahat banget ini Tuhan ini. Apa sih ini maksudnya semesta ini? Ngadi-ngadi aja gitu. Nah di sana ya. Nah itu nanti baru kalau udah paham tentang gimana sih itu manusia, apa sih ini tuh hidup. Nah baru itu tuh bisa paham. Kalau model kayak gini ya, mau ketemu pun sama hipnoterapi, psikolog, psikiater, mari lihat itu tuh enggak cukup untuk menyembuhkan dianya. Ini tuh memang mesti pemahaman ya. Pemahaman yang mumpuni membuat dia bisa jadi self healing gitu ya. Jadi nggak main-main ini kawan, hadirnya kamu dalam hidupnya dia nggak main-main. Kamu datang dalam hidupnya dia, dunianya dia terbentuk. Tapi begitu kamu meninggalkan dirinya, dunia dia itu tuh runtuh gitu ya. Nah jadi ini tuh sedang fight memang, tahu Mari, dia tuh sedang fight untuk kembali lagi menyusun ya kepingan-kepingan hidupnya dia yang sudah terlanjur berantakan gara-gara percintaan dengan kamu ini gitu ya. Kalau mari lihat, nah dan ya apakah langkah healingnya dia itu tuh sudah membuahkan hasil. Nah mungkin itu tuh nggak perlu untuk dapat jawabannya ya, tapi yang jelasnya dia tahu kok bahwa dia harus segera menyembuhkan diri ya. Nah jadi perlu diapresiasi adalah upayanya dia untuk bangkit kembali. Nah seperti itu kalau mari lihat ya. Memang mungkin dalam prosesnya dia untuk benar-benar melepaskan kamu, dia masih mau ini tuh nguntitin kamu ya. Kayak karena mari lihat semacam ada kamu masih terusik ya dengan si seseorang ini gitu. Entah dia masih mau nih sekali-sekali coba-coba tarik perhatian kamu misalnya seperti itu ya. Karena Maria kok kamu tuh resah banget dengan dianya gitu. Kamu itu tuh kok kayaknya nggak seneng gitu loh sama si seseorang ini. Mungkin bahkan ketika kamu mencoba membayangkan dia ya, langsung nggak tenang hatinya kamu ini. Mari lihat, nggak suka kamu gitu loh, nggak suka. Jadi berpisah dengan si dia ini, mari nampak kayak bukan satu keinginan yang main-main ya. Ya aku nggak mau sih, ya modelnya gitu kamu kan, memang nggak mau lagi sama dia gitu. Nah di sana, mau dia minta maaf kayak, mau dia lakukan apalah gitu ya, ngambil perhatiannya kamu, ngambil hatinya kamu, bukannya kamu jadinya itu tuh mau ngasih hatinya kamu sama dia, tapi justru kamu itu tuh akan bilang, ih nggak mau aku, pergi kamu sana, nggak usah lah caper, gitu kamu kan, apa sih caper gitu. Terganggu aku gitu kamu kan, buang-buang waktunya aku aja kamu ini gitu, ngeganggu banget gitu, reseh gitu ya.
Nah, jadi untuk sementara ini setidaknya ya di saat-saat sekarang, kamu itu tuh memilih untuk kayak membentak dia, pergi kamu sana, gitu. Hmm. Jadi bukannya seperti ada niatannya kamu mau baik-baikan dengan dia, enggak, gitu. Kayak kalau bisa berlaku kasar, berlaku keras ya, kamu mau itu berlaku kasar, berlaku keras ke seseorang ini, biar biar dia kayak membiarkan kamu sendiri gitu loh. Kalau boleh itu tuh beberapa di antara kalian mungkin pengen ya minjem dulu lah toanya masjid gitu. Woi kamu yang namanya si Fulan gitu ya. Mulai saat sekarang kamu jangan chatting-chatting aku, kamu jangan telepon aku, udahlah kamu nggak usah warawiri depan mataku gitu ya. Aku nggak suka gitu ya. Gitulah. Greget kamu soalnya kalau ngomong langsung baik-baik dengan dia, kok dianya menurut kamu nggak ngeh gitu ya. Udah pinjam aja lah dulu toanya masjid gitu ya kalau boleh gitu. Nggak lah bercanda, lebay aja itu ya, canda aja. Kayak gitu ya. Kamu blokir dia gitu ya. Jadi kok kayaknya memang kamu lagi nggak seneng-senengnya nih. Lagi nggak seneng sama si seseorang ini gitu loh. Ya, kayak kamu ngerasa ini tuh mengusik kamu, kehadirannya dia di sana. Ya. Kayak seperti kamu itu tuh dilarang gitu loh. Menjadi dirinya kamu sendiri. Kayak seolah-olah dia memaksa untuk mempertimbangkan dirinya dia dalam hidupnya kamu. Gitu. Dan kamu ya nggak mau. Gitu. Modelnya kamu ini tuh nggak mau, aku nggak mau. Gitu modelnya kamu kan. Nah di sana. Mungkin kamu bukannya benci sama dia ya, tidak. Tapi lagi posisi nggak nyaman aja. Gitu loh. Posisinya itu tuh ya nggak suka aja gitu loh. Ya, bukannya benci kayak sampai gimana gitu. Enggak. Gitu. Dan hubungan ini tuh ya bukan kayak bikin kamu sampai stres sampai ke ubun-ubun gitu, enggak ya. Misalnya kalau di poin ini, katakan kamu stres tapi di poinnya itu tuh dari 0 hingga 10, paling-paling sih di 3 di 4 ya. Nah, tapi kalau dia perkara tentang hubungan ini bikin dia stres, bisa itu tuh 7 atau 8 dari 10. Gitu kalau mari lihat di sana loh. Nah, jadi kamu cuman sebatas mentok-mentoknya itu tuh aku nggak suka dianya seperti itu ke aku gitu. Tapi kalau dia, aduh aku nggak mau banget kamu diemin aku nggak mau sekali kalau kamu itu tuh ngecuekin aku, tolong jangan cuekin aku gitu. Kalau dia boleh memohon sama kamu gitu, tolong jangan tinggalin aku, jangan diemin aku, jangan jauhin aku, jangan tutup diri dari aku gitu, jangan marah-marah ke aku gitu. Ayo dong baik sama aku, lembut aja sama aku, buka aja lah dirinya kamu. Jangan tutup pintu hatinya kamu, jangan suruh aku pergi. Tapi undang aku datang lagi, buka pintu hatinya kamu gitu lah. Nah itu dia, kalau dia boleh meminta ke kamu ya, mari lihat ya pasti permintaannya itu tuh ya seperti yang barusan Mari sampaikan. Nah, begitu ya. Tapi kamu kayak, apakah kamu merasa ada sesuatu ya yang tidak bisa kamu maafkan tentang dia? Gitu. Kamu bukan dendam, tapi kamu nggak bisa aja memaafkan gitu. Kalau dendam itu tuh kan kayak aku disakiti dan aku akan pukul kamu balik biar kamu juga ngerasain sakit gitu. Nah, tapi kalau kamu di sini tuh melihat ada hal yang dia lakukan kah? Atau ada hal yang dia ucapkan kah? Yang nyakitin kamu dan rasa sakit itu tuh ya kamu pendem gitu lah. Ada dalam dirimu kamu pendem, enggak memang kamu ekspresikan, mampus kamu ya, ku toyor kamu biar tahu rasa kamu, enggak juga gitu. Tapi yang paling aku tutup diri aja dah. Nah, aku menjauh aja lah dari kamu gitu. Nah, di sana ya. Tapi gitulah, kalau Mari lihat upaya pendekatan dari seseorang ini mungkin bukan dengan gaya ugal-ugalan ke kamu, tapi setidaknya ada. Kalau Mari bilang ini ada kemungkinan
hanya sebatas jeda dalam hubungan. Gitu ya, hanya jeda aja. Ntar juga kalian baikan lagi kok ini. Baikan lagi ini. Itu. Rujuk lagi nih untuk kalian, cepat atau lambat ya. Gitu. Jadi posisinya kayak aku nggak mau sama dia gitu kamu kan. Tapi nanti mau itu tuh kamu tuh luluh gitu loh. Mau kamu luluh. Gitu ya. Karena ini cerita hubungannya mari nampak belum selesai. Mungkin memang kalian sedang terganggu secara emosional saja gitu ya. Ada gangguan ya, layaknya sebuah relationship gitu ya. Relationship itu tuh kadang-kadang ada dia di sana lika-likunya gitu kan. Nggak yang kayak adem tentrem saja ceritanya. Ada masa-masanya kok kayak panas gitu ya. Kok nggak seneng hati gitu. Tapi ini nanti mereda kok, lewat itu, lewat. Nanti kalau udah reda lagi, fresh lagi pikirannya, nanti elo-eloan lagi kok ini. Balikan lagi kok ini, bertegur sapa mesra lagi kok ini. Kalau mau lihat ya. Nah di sana. Jadi tidak sebegitu mudah juga ini ceritanya berakhir. Gitu loh. Nggak sebegitu mudah juga. Makanya tadi kata Mari, ketika nanti kamu sudah tenang, udah jernih pikiranmu, kamu akan menyambut dia lagi kok. Dan bahkan bisa aja kamu yang berinisiatif untuk rujuk damai dengan dia. Gitu. Kamu yang memulai untuk kembali lagi bersikap hangat, mesra, atau setidaknya ya seminim-minimnya kamu akan membuka diri kembali ke si dia. Gitu. Hanya tunggu momentumnya aja. Gitu. Nggak lama-lama lagi kok ini kalau Mari lihat-lihat. Nggak lama-lama lagi. Gitu loh. Ya, jadi ini tuh kejadian saat sekarang, katakan ketika kamu marah, diem-dieman sama dia, ini tuh hanya temporer, sebentar aja, ada durasi waktunya, gitu loh. Ya, nanti setelah sampai kepada timingnya, durasi waktunya, ya udah, tuh kan, mesra lagi, hangat lagi, bercinta lagi, sayang-sayangan lagi, itu sih, Mari lihat. Nggak peduli kamunya itu tuh tahan ya, berjarak dari dia entah sekian bulan kah, entah sekian tahun kah, gitu ya. Tapi ya masa untuk rujuk lagi, ceritanya ada ini, Mari nampak, gitu loh. Terlebih-lebih kalau kalian sudah berumah tangga. Kalau berumah tangga mah mau seheboh apapun berumah tangga itu, ya setidaknya kalau kesempatan untuk harmonis lagi ya pasti akan ada. Kesadaran untuk mencoba kembali ya pasti ada. Begitu ya. Kalau saat sekarang masih lebih dikuasai dengan pengaruh sisi emosional. Ya, yang ianya sisi emosional dalam artian yang negatif lah gitu. Gitu. Tapi namanya emosi ya, namanya perasaan, hari ini tuh mangkel, besoknya sudah kangen. Hari ini tuh kecewa, besoknya sudah bahagia, ya kan gitu. Hari ini tuh bilangnya nggak mau, besoknya bilang coba lagi gitu. Itu ya kalau Mari lihat. Nah, tapi dia akan sabar itu, nunggu kapan kamunya itu tuh mau balik lagi untuk menerima dia. Sabar dia, sabar. Itu loh. Kalau Mari nampak ya, apa gitulah tadi kata Mari. Nanti dia bisa itu tuh kayak karena sudah masuk ke dunia spiritual gitu ya. Nanti energinya dia itu tuh jauh lebih enak lagi nih menjadi pasangannya kamu. Gitu ya. Oke. Baik, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, berikut ada energi dari Gemini, Libra, Aquarius, Pisces ada, berikut energi dari Scorpio, Leo, Taurus, Scorpio, Aries ya, menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.